Silakan duduk, silakan duduk. Silakan duduk, duduk. Ya, duduk ya. Ini tadi dari kelas, jadi selesai apa mata pelajaran langsung ke sini. Antusias dari teman-teman sangat luar biasa. Kita beri aplaus untuk kita semuanya dari sini. Sebelum membuka, kita buka dulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pertemuan selanjutnya mungkin teman-teman sudah tidak asing. Kita pertemuan konseling kelompok. Alangkah baiknya kita Bismillahirrahmanirrahim. Konseling kelompok pada di sini kita. Terima kasih untuk teman-teman semua menyediakan waktu, tenaga, bahkan mungkin teman-teman habis melakukan sebuah mata pelajaran, setelah itu belum istirahat, langsung mendapat tanggung jawab teman-teman semua. Di sini mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan kakak, dikarenakan di hari yang lampau kita pernah bertemu untuk sesi perkenalan, mungkin sudah ya kemarin. Selanjutnya hari ini bagaimana kabar dari teman-teman semua? Apakah ada yang sakit atau sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua. Di sini teman-teman dari kelas 7B semua ya, dari kelas 7B semua. Kemarin sudah kita ataupun kakak beri angket, bahwasanya teman-teman di sini adalah teman-teman yang kurang dan lebihnya memiliki sebuah permasalahan. Jadi tidak mungkin teman-teman mengisi data kemarin itu asal mengisi saja, tidak akan, tapi teman-teman semua pasti mengisinya dengan teliti, dengan cermat, dengan hati-hati untuk diri tersebut. Dan pada akhirnya teman-teman semua mendapat penilaian bahwa teman-teman untuk melakukan sebuah konseling kelompok seperti itu ya. Baik, di sini setelah kakak memberikan sebuah pengertian tentang konseling kelompok, bahwasanya kita memiliki sebuah asas kerahasiaan, kita memiliki asas keterbukaan. Di situ teman-teman boleh sekarang untuk bisa menceritakan permasalahan yang pernah dihadapi ataupun permasalahan yang pernah sampai alami. Mungkin dari sampai bisa menceritakan bahwasanya pengalaman apa sih yang pernah sampai alami ketika dalam waktu dekat ini. Oh, berantem sama teman. Ketika berantem itu sampai apa sih? Apakah sampai menuju di alat vital ataupun kemaluan? Sampai situ tidak. Mungkin ada lagi permasalahannya. Sampai di sini tidak apa-apa. Sampai yang saling
bercerita, menceritakan masalahnya. Mungkin ada lagi permasalahan lain. Apa sih yang membuat sampean itu bisa berantem? Apakah perkara wanita ataupun perebutan makanan atau rebutan layangan sampai menemukan layangan teman saya? Kalau untuk mana yang ada di depan saya, mungkin dalam waktu dekat ini punya nggak sih sebuah apa ya masalah ataupun gangguan yang membuat hidup sampean itu apa kurang nyaman ataupun belum memiliki sebuah kenyamanan? Ada apa? Waktu tidur dipacet itu berapa inci? Oh iya iya iya, pokoknya tidurnya sampai dibuat tidak nyenyak lah ya, maksudnya terganggu ketika itu. Mungkin yang lainnya untuk permasalahan yang lainnya ada, mungkin dari sampean terganggu tidurnya atau gimana? Terganggu. Sampai kan di pondok seperti ketika tidur dibuka sarungnya atau gimana gitu ya, apa itu tidak maksudnya dari teman yang lainnya, apa tidak ada yang menegur teman yang mengganggu yang sampai membuka sarung itu? Tidak ada yang tahu, mungkin ya, sudah terlelap semua ya, maksudnya teman-teman yang lainnya sudah tidur. Baik, kalau untuk sampai mas apa sampean? Maksudnya selama dalam waktu dekat ini ataupun yang lampau memiliki sebuah permasalahan? Pernah diminta HP-nya? Apa itu berarti sebuah kekerasan ya, itu sampai dimintanya misalnya dipalak ya sampai tragis sekali ini saya ambil tragis sekali kita sampai minta sebenarnya ya dulu segini kan masih apa ya seneng-senengnya megang HP. Itu untuk sampean dipakai juga, berarti sama dengan cerita mas ini ya. Baik. Mungkin kalau untuk sampean ketika mandi di irigasi di ledeng sampean didorong ya, itu adalah sebuah bentuk apa ya rasanya sampai belum siap untuk mandi sudah ada yang mendorong. Setelah kemarin kita melakukan pertemuan, mungkin dari mbaknya kesibukannya setelah sekolah di madrasah ini apa? Hafalan. Oh berarti sekarang untuk di madrasahnya kelas apa? Di pondoknya? Masih kelas 1 ya. Untuk mbaknya ketika pulang dari sekolah cuci baju. Selanjutnya untuk mbaknya berarti barengan untuk cuci bajunya ya. Ya kalau barengan kan ada yang diuntungkan bisa membantu temennya yang belum selesai seperti itu.
selesai, lanjut apalah. Berarti teman-teman di sini setelah pulang dari sekolah ini tidak hanya tidur, tidak hanya bermain ya, akan tetapi tetap memiliki kesibukan yang positif dari teman-teman. Bagus. Untuk itu tetap kakak dukung teman-teman harus memiliki sebuah kesibukan yang positif, dikarenakan di zaman sekarang itu banyak orang yang melalaikan waktunya hanya untuk hal-hal yang bukan dibilang tidak penting, tetapi tidak terlalu penting untuk dilakukan. Seperti itu. Mungkin dari sampean Mas, tempat tinggalnya di mana sampean? Di Nambah Dadi, di pondok pesantren ya? Di rumah ya. Kalau sampean Mas, tempat tinggalnya dari Madang Mulia, asli orang Madang Mulia. Terus kalau sampean Tanggamus, di Tanggamus. Terus di sini tempat tinggalnya di pondok pesantren. Juga tempatnya di sana dingin. Tanggamus kopi atau apa? Panenannya di sana. Oh, kelapa. Berarti bukan di daerah kopinya. Ada nggak sih di Tanggamus kopi? Ada juga. Kalau sampean di Nambah Dadi juga, ini Nambah Dadi. Berarti rata-rata di sini ya orang Nambah Dadi ya, bisa dibilang orang akamsi yang punya wilayah. Iya. Jadi di sini teman-teman yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya teman-teman di sini mungkin memiliki sebuah permasalahan yang pernah terjadi, permasalahan yang pernah dialami oleh teman-teman. Di sini kita orang berapa ini? 11 orang termasuk saya. Saya beritahu dulu sebelum teman-teman cerita bahwasanya di sini kita memiliki asas kerahasiaan, keterbukaan, lalu ada asas saling percaya. Di sini kita bebas meluapkan sebuah permasalahan. Permasalahan ini hanya kita 11 orang yang tahu. Seperti itu. Orang lain di luar sana belum tentu tahu permasalahan teman-teman. Dan di sini teman-teman memiliki sebuah kerahasiaan. Jadi ketika teman yang satunya ini memiliki sebuah permasalahan, teman yang lainnya jangan sampai menceritakan permasalahan dari temannya. Seperti itu. Itulah yang namanya sebuah asas kerahasiaan. Kita saling percaya sama sesama anggota di sini. Pokoknya lingkup kita di sini rahasia. Cukup kita yang tahu dan kita sama-sama menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada pada diri kita. Seperti itu. Selanjutnya untuk tanya mungkin memiliki sebuah permasalahan ataupun masalah di akhir-akhir ini ada. Kalau tahu ya seharusnya kita semua tahu permasalahan apa yang akan dialami. Lalu cara mengungkapkannya bagaimana? Apakah ada cara lain? Bisa diceritakan. Tidak apa-apa. Di sini kita memiliki asas yang sudah saya sebutkan tadi, rahasia. Kita di sini rahasia. Kita hanya 11 orang yang tahu tentang masalah sana, termasuk
sana dulu seperti itu. Apa? Mungkin belum bisa sekarang ya, mungkin untuk nanti bisa. Selanjutnya tentang sebuah pertemanan yang bagaimana itu sampai bisa bermasalah ataupun bermasalah, kadang menjauhi, lalu mungkin diajak selanjutnya ada yang lain tentang sebuah pertemanan yang pokoknya ya dinamai, diajak, janji, begitu. Lalu untuk pertemanan juga mungkin hampir sama dengan yang sebelumnya. Rata-rata emang perempuan untuk rasa pertemanan itu kuat, bahkan ketika tidak diajak untuk bermain ataupun disingkirkan dalam waktu 5 menit saja, itu sudah artinya itu bertanya-tanya, saya ini memiliki masalah apa, saya ini ada masalah apa sama teman saya yang lainnya. Karena kan perempuan itu memang sensitif di bagian hati, semua perempuan itu pakai perasaan. Mungkin dari yang ujung dibully yang bagaimana? Apakah ada sampai kekerasan fisik? Sampai bisa diceritakan sedikit saja, ataupun bisa lebih signifikan, lebih detail dibully yang bagaimana? Atau dipukul, bisa sampai situ. Di sini teman-teman juga menceritakan permasalahan yang teman-teman rasakan ataupun yang teman-teman alami selama teman-teman menjalani kehidupan ini. Kalau dari saya belum bisa memutuskan bagaimana teman-teman menyelesaikan. Teman-teman sendirilah yang dapat menyelesaikan permasalahan teman-teman. Di sini kakak akan membantu, bukan berarti kakak menyelesaikan masalah teman-teman, akan tetapi kakak membantu permasalahan yang teman-teman semua alami. Mungkin dari teman-teman ketika mendapat masalah itu ada yang sudah menemukan penyelesaiannya, sudah tahu tata caranya menyelesaikan, bisa teman-teman ungkapkan untuk memotivasi yang lainnya. Mungkin ada yang sudah bisa menyelesaikan masalahnya sampean, mungkin bisa untuk permasalahan yang sama alami. Penyelesaiannya bagaimana? Ketika akan tidur dibilangin temennya, lalu ketika sampean memberikan arahan kepada teman-teman yang sering mengganggu sampean ketika tidur, itu bagaimana responnya dia, bagaimana? Apakah dia tetap jahil sama sampean atau tidak? Tidak. Berarti ada sebuah
usaha dari sampai untuk bagaimana sampai untuk tidur nyenyak ya. Seperti itu. Baik. Itu tetap sampean lakukan, tetap sampean ingatkan kepada teman bahwasanya ayo loh kita sama-sama tidur. Waktunya kita tidur ya tidur. Besok kita masih ada kegiatan. Besok kita masih ada sekolah kita, sebelum itu kita sholat subuh, ada kegiatan yang lainnya. Nanti yang ditakutkan ketika kamu tidak tidur, teman-teman yang lain tidur, sibuk mengganggu saya dan teman-teman yang lainnya, ketika di sekolah kamu nanti ngantuk. Itu bisa dilakukan untuk memberikan sebuah bukan hasutan ataupun sebuah pikirannya dia supaya tidak mengganggu kita ketika tidur. Seperti itu. Mungkin yang lainnya ada yang sudah bisa menyelesaikan masalahnya ketika menghadapi masalah itu. Sudah bisa belum? Sampai yang tadi yang ketika mandi diganggu, mandi di irigasi ya, di irigasi diganggu. Sudah ada belum? Bagaimana? Menegur teman sampean. Bahwasanya saya ini belum siap loh untuk mandi. Nanti kalau saya ingin mandi ya saya ikut mandi. Seperti itu. Baik, itu adalah sebuah penyelesaian yang bagus ataupun tanpa merugikan dirinya dan merugikan temannya. Pokoknya tetap kita tegur, kita bilangi teman kita secara baik. Tidak mungkin kita menegur secara baik dia langsung memberontak, dia langsung memberikan sebuah kekerasan lagi kepada kita. Itu tidak mungkin, karena kan kita sudah dalam hati kita itu sudah menegur dia dengan baik. Lalu selanjutnya untuk yang lainnya, sudah ada belum penyelesaiannya? Ketika ya yang sampean alami tadi itu di masa yang akan datang terjadi lagi, itu tidak menutup kemungkinan 1 bulan ataupun 2 bulan ke depan itu tidak terjadi lagi. Dikarenakan siklus kehidupan ini selalu berputar. Kita selalu untuk hari kita selalu mengulang lagi, tanggal kita mengulang lagi, bahkan waktu kita mengulang lagi. Seperti itu. Tidak mungkin itu tidak akan terjadi lagi. Mungkin ada permasalahan atau penyelesaian yang bisa diselesaikan dari masalah dari mbak-mbaknya ataupun dari mas-masnya yang lain. Ada atau tidak? Dari teman-teman semua bahwasanya sudah hampir bisa menyelesaikan permasalahan. Mungkin dari masnya ada yang sudah bisa menyelesaikan masalahnya, dari mbaknya juga sudah mulai bisa menyelesaikan masalah. Tetap kita semangat di dalam menjalani keseharian kita. Jangan sampai ketika kita mendapat gangguan ataupun dibully, mendapat kekerasan dan sebagainya, kita kita tidak mau berangkat sekolah, kita tidak mau melakukan aktivitas kita, itu jangan. Tetap semangat
mungkin dari teman-teman melakukan konseling kelompok ini ada yang masih mengganjal di benak hati teman-teman semua, mulai waktu bisa menghubungi kakak. Selain adanya sebuah konseling kelompok, ada yang namanya sebuah konseling individu. Nah, konseling individu itu hanya sebuah konselor dan klien, berarti hanya 2 orang, hanya kakak dan 1 orang yang memiliki masalah. Di situ yang namanya konseling individu itu sebuah permasalahan yang mungkin hanya seorang konselor saja yang tahu dan orang yang memiliki masalah. Gunanya dari konseling kelompok sendiri, kalau tadi konseling individu saya sedikit menjelaskan, ini konseling kelompok, teman-teman di sini hampir semuanya memiliki permasalahan yang sama, yang hampir sama. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan ya permasalahan teman-teman di sini sama semua. Maksudnya bisa dibilang mirip lah. Maksudnya tidak menyimpang jauh dari permasalahan yang dihadapi dari teman satu dan yang lainnya. Gitu. Mungkin itu saja pertemuan konseling kelompok kita. Semangat teman-teman bisa menyelesaikan masalah yang teman-teman alami. Bersemangat, kakak di sini tetap membantu teman-teman. Semoga permasalahan yang teman-teman hadapi, yang teman-teman alami bisa terselesaikan. Dan di kemudian hari ketika teman-teman mendapatkan masalah itu lagi ataupun permasalahan yang pernah dialami oleh teman sampean sudah mendapatkan jawaban, sudah mendapatkan bagaimana teman-teman menyelesaikan permasalahan itu. Seperti itu. Mungkin cukup sekian konseling kelompok pada siang hari ini. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Konseling kelompok ini